Eh, Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses industri kimia, mengenai proses manufaktur pulp dan kertas. Di sini kami beranggotakan saya sendiri yaitu Alfian Dika Zakaria, Clara Delima, Daniel Adiutia, Diva Zahra, Erkeyan Zenitra, Hafiz Rizky, Khairul Fadri, M. Zulfikar Melus, Satria Igo, Dirlin Oktripe, dan Zenitu Ziman Junta. Bisa di next, Zulfikar. Oke, mengenai diskusi kami sendiri terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua persiapan bahan baku, yang ketiga pembuatan pulp, yang keempat pencucian pulp, yang kelima penyaringan, pembersihan, dan fraksinasi pulp, yang keenam pemutihan, bleaching, yang ketujuh pemulihan kimia, recovery, dan yang kedelapan adalah persiapan stok dan pembuatan kertas. Bisa di next, Zulfikar. Di sini pendahuluan sendiri terdapat pendahuluan yaitu pulp dan kertas dibuat dari selulosa, serat, dan bahan tanaman lainnya. Meskipun beberapa bahan sintesis dapat digunakan untuk memberikan kualitas khusus pada jadi produk, bagian besar kertas terbuat dari kayu serat, tetapi kain, kapak serat kapas, dan ampas tepung yang merupakan residu tebu juga dapat digunakan di beberapa kertas. Pabrik pulp dan kertas sendiri sangat kompleks dan mengintegrasikan banyak area proses yang berbeda termasuk persiapan kayu, pembuatan pulp, pemulihan kimia, pemulihan dan pembuatan kertas untuk mengubah kayu menjadi produk akhir. Pilihan pemrosesan dan jenis kayu yang diproses seringkali ditentukan oleh akhir produk. Produk kertas terutama merupakan proses dua langkah di mana serat bahan baku pertama diubah menjadi pulp dan kemudian pulp diubah menjadi kertas. Pulp untuk pembuatan kertas dapat diproduksi dari serat murni dengan cara kimia atau mekanis, atau dapat diproduksi dengan pengelupasan kertas untuk didaur ulang. Kayu adalah bahan baku asli yang utama. Kertas untuk daur ulang menyumbang sekitar 50% dari serat yang digunakan. Tetapi dalam beberapa kasus, jerami, rumput, kapas, dan selulosa lainnya bahan bantalan dapat digunakan juga. Bisa di next. Untuk selanjutnya yaitu persiapan bahan baku. Persiapan bahan baku sendiri, bahan yang utama adalah kayu. Kayu adalah bahan baku utama yang digunakan untuk pembuatan pulp. Meskipun bahan baku lainnya dapat digunakan, kayu biasanya memasuki pabrik pulp dan kertas sebagai log atau chip yang diproses di area persiapan kayu, yang disebut sebagai woodyard. Log diangkut ke slasher di mana mereka dipotong menjadi panjang yang diinginkan dan dilanjutkan oleh proses pembuatan pulp. Pembuatan pulp dimulai dengan persiapan bahan baku yang meliputi debarking, bila kayu yang digunakan sebagai bahan baku. Proses debarking sendiri yaitu proses pembuangan kulit kayu sebelum pembuatan pulp kayu gelondong atau batang kayu yang digunakan dalam pemrosesan kertas. Kayu dihaluskan untuk membahasanya serat selulosa dari bahan non-serat. Kulit kayu tidak memberikan bahan beserta dan menambahkan kotoran dan kontaminan lainnya ke pulp, jadi harus dihilangkan. Yang kedua, chipping. Chipping log terjadi untuk mengurangi ukuran log dan menghasilkan chip. Pilihan tipikal untuk chipping adalah penggunaan chip radial per
Kualitas keripik sangat penting karena jika keripik yang dihasilkan tidak homogen, maka konsumsi bahan baku akan meningkat karena homogen distribusi chip yang akan meningkat kinerja energi sistem. Yang ketiga, penyaringan chip. Penyaringan keripik yang dihasilkan untuk memisahkan keripik ukuran panjang yang tidak terkelupas dengan benar. Proses penyaringan juga berkontribusi sebagai untuk menghilangkan serbuk gergaji. Serta mengoptimalisasi proses penyaringan dapat menghasilkan produksi pulp yang berkualitas tinggi dan dapat meningkatkan kinerja lingkungan pabrik dengan mengurangi polusi untuk mencapai penyaringan yang optimal kinerja. Namun konsumsi bahan baku harus ditingkatkan juga. Yang keempat, penanganan dan penyimpanan chip. Keripik yang dihasilkan sekarang dapat diangkut ke langkah selanjutnya yaitu pulping. Pengangkutan keripik dilakukan dengan menggunakan konveyor. Fasilitas penyimpanan mungkin diperlukan untuk menyimpan bahan atau produk dalam beberapa kasus. Baik bahan mentah dan serpihan yang dihasilkan mungkin memerlukan penyimpanan. Kondisi yang sangat penting dalam kasus di mana bahan perlu diangkut. Yang terakhir dan proses lainnya yaitu debiting. Misalnya ketika bahan yang digunakan adalah ampas tebu sebagai bahan baku. Debiting sendiri ini merupakan proses penghilangan embulur dari ampas tebu, dikenal sebagai debiting. Debiting merupakan langkah penting dan perlu untuk meningkatkan kualitas ampas tebu untuk produksi pulp selulosa bermutu tinggi. Secara konvensional, proses debiting kering Secara konvensional, proses debiting dibagi menjadi beberapa proses, yaitu proses debiting kering, debiting lembab, dan proses debiting basah. Digunakan oleh industri kertas untuk menghilangkan embulur. Untuk selanjutnya mungkin bisa diteruskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu pembuatan pulp. Yang pertama ada pembuatan pulp kimia, yaitu pembuatan pulp kimia meliputi kraft, soda, dan sulfit. Melibatkan masak bahan mentah, misalnya serpihan kayu, menggunakan larutan kimia berair dan suhu serta tekanan tinggi untuk mengekstrak serat pulp. Next. Berikut ada tabel jenis pulping. Yang pertama, contohnya pada pulp kimia yaitu bubur sulfit sebagai nilai bubur kertas dengan bahan baku kayu lunak dan kayu keras dan menghasilkan produk akhir penggunaan sebagai kertas halus dan kertas cetak. Untuk pulp semi kimia melalui proses sulfit netral sebagai nilai bubur kertas dengan bahan baku kayu kertas keras dan menghasilkan produk akhir penggunaan sebagai kertas koran dan kertas cetak kayu tanah. Untuk pulp mekanik melalui kimia mekanik sebagai nilai bubur kertas dengan bahan baku terutama kayu lunak dan menghasilkan produk akhir penggunaan sebagai kertas koran dan kertas halus. Berikutnya yaitu proses pembuatan pulping kraft. Pulping sendiri digunakan untuk kemasan dan kertas serta papan berkekuatan tinggi. Keuntungan proses kraft yaitu dalam pemulihan kimia dan kekuatan pulp. Penggunaan cairan masak pada proses ini yaitu alkali natrium hidroksida dan natrium sulfida untuk mencerna kayu, sedangkan pada proses soda serupa hanya menggunakan natrium hidroksida. Nilai pulp pada proses ini yaitu yang tidak dikelantang berwarna coklat tua untuk pengemasan produk dan yang diputihkan untuk menghasilkan kertas putih. Untuk prosesnya sendiri, berikut merupakan diagram untuk proses kraft, yaitu melalui dari cairan masak atau wet liquid, dicampur serpihan kayu dalam wadah reaksi. Setelah serpihan kayu dimasak, isi dibuang di bawah tekanan ke tangki tiup. Saat masa keripik yang sudah dilunakkan dan dimasak berdampak pada masuknya tangan sel tangki, keripik hancur menjadi serat bubur, kemudian pulp dan cairan masak bekas atau disebut sebagai black liquor selanjutnya dipisahkan dalam serangkaian pencuci stok. Setelah mencuci, serat pulp melalui penyaringan dan dibuang untuk menghilangkan kotoran yang besar dibentuk menjadi lembaran kontinu. Selanjutnya yaitu ada pengeringan. Melalui pengeringan ini
akan ditekan dan dipanaskan untuk menghilangkan air dari pembangkit listrik. Kemudian baling. Pada baling ada proses penggulungan, pemotongan, dan pembentukan sesuai yang diinginkan. Beberapa yang ada yaitu serat panjang, tidak kelantang, pulp, kraft yang dapat dipasarkan. Next. Dan selanjutnya ada proses sulfit. Cairan pemasak yang digunakan pada proses ini yaitu cairan asam dari asam sulfat dan bisulfit ion untuk mendegradasi ikatan lignin antar kayu serat. Penyiapan cairan sendiri yaitu gas barang dioksida yang didinginkan diserap dalam air yang mengandung salah satu dari 4 basa kimia, yaitu magnesium, amonia, natrium, dan kalsium. Kekurangan pada proses ini yaitu warna lebih sedikit daripada kraft, dapat diputihkan lebih mudah tetapi tidak kuat. Efisiensi dan efektivitas tergantung pada jenis furnace kayu dan tidak adanya kulit. Lebih sensitif terhadap karakteristik spesies, tidak toleran terhadap kayu lunak yang mengandung resin, kayu keras yang mengandung tanin, dan setiap kulit kayu yang mengandung perabotan. Hasil pada proses ini yaitu kisaran 40-50%, pulp cerah yang mudah diputihkan sehingga kecerahan penuh lebih tinggi yang lebih mudah dimurnikan untuk aplikasi buatan kertas. Mungkin selanjutnya bisa diteruskan rekan saya. Terima kasih. Oke, izin masuk ya. Lalu proses pulping yang kedua itu ada mechanical pulping. Nah, seperti namanya mechanical pulping, pulping ini tuh menggunakan prinsip-prinsip mekanik. Jadi tidak atau sedikit sekali menggunakan bahan kimia. Atau bahkan bisa dibilang tidak kebanyakan. Nah, mechanical pulping itu ada di gambar kanan atas itu alurnya. Nah, itu penjelasannya tuh yang pertama ada log batang kayu. Itu setelah ditebang, itu disimpan di tempat penampungan beberapa bulan dengan tujuannya supaya log itu lebih lunak. Lalu kayu itu lognya tadi dibuang kulitnya dengan mesin yang bark handing itu masuk ke bark handing. Kalau di diagram itu kulitnya dibuang, lalu kayu dipotong-potong menjadi ukuran lebih kecil atau disebut juga dengan chip dengan mesin chipping. Nah, setelah terpotong ini, chip ini akan disaring. Jadi kalau ukurannya tidak sesuai akan diproses ulang kayak gitu. Nah, setelah chipnya sudah homogen, chip ini tuh dimasak dalam digester untuk memisahkan serat kayu dengan lignin. Nah, setelah itu pulp bisa diambil dan bisa diproses lebih lanjut. Oke, next. Nah, dari mechanical pulping ini punya beberapa kelebihan dan kekurangan dibanding yang kimia ya. Yang pertama segi kualitas. Yield-nya itu sangat tinggi, yaitu sekitar 90-95%. Lalu tidak berbau. Lalu dari segi ekonomi, biaya produksi lebih kecil. Dan dari segi ekologi, lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia. Akan tetapi kekurangan dari mechanical pulping itu ada yang pertama, dari segi kualitas, kekuatannya kurang dan tidak stabil. Lalu sulit diputihkan dan banyak serat kayu yang rusak. Lalu dari segi ekonomi, waktu pemasakan yang lebih panjang. Oke, mungkin bisa dilanjutkan teman saya yang lain. Oke, yang ketiga yaitu pulping semi-kimia. Semi-chemical pulping atau pembuatan pulp secara semi-kimia ini menggunakan kombinasi proses kimia dan mekanik untuk mengekstrak serat pulp. Pertama, serpihan kayu atau chips sebagai bahan baku itu dilunakkan di dalam digester bersama bahan kimia, uap, dan panas. Setelah serpihan kayu atau chips tadi itu melunak, metode mekanik dilakukan untuk menyelesaikan proses pulpingnya. Pulp kemudian dicuci untuk menghilangkan bahan kimia dan senyawa organik yang terlarut dalam serpihan kayu tadi. Setelah itu, pulp dicampur dengan 20-35% recovered fiber, contohnya itu DLK atau double line kraft,
gambarnya ada di sebelah kiri itu, atau repulp secondary fiber. Contohnya itu old corrugated container atau OCC untuk meningkatkan machinability atau kemampuan mesinan. Pada pabrik-pabrik saat ini, bahan kimia dari proses pulping semikimia ini menggunakan proses non-sulfur atau neutral sulfide semikimia atau NCC. Proses non-sulfur hanya menggunakan natrium karbonat atau campuran natrium karbonat dan natrium hidroksida untuk melunakkan serpihan kayu. Sedangkan proses NSSC menggunakan cairan pelunak sulfid berbasis natrium. Pulping semikimia ini sebagian besar bahan bakunya itu didapatkan dari kayu keras dengan yield rata-ratanya 75%. Proses paling penting dalam pulping semikimia ini adalah proses NSSC, di mana serpihan kayu melalui proses pulping kimia parsial menggunakan larutan buffer natrium sulfid dan kemudian dimurnikan untuk proses pemisahan serat. Pulp NSSC ini digunakan untuk produk non-bleaching yang mengutamakan kekuatan dan kekakuan. Misalnya itu kertas tahan minyak. Pulping dengan proses NSSC sering diintegrasikan ke pabrik kraft untuk memfasilitasi pemulihan kimia atau chemical recovery yang disebut pemulihan silang, di mana cairan sulfid bekas diproses bersama dengan cairan kraft untuk menyediakan kebutuhan natrium dan sulfur dalam proses kraft. Next. Yang keempat yaitu pulping serat sekunder atau secondary fiber pulping. Di sini kertas daur ulang itu telah menjadi alternatif penting sebagai sumber serat dalam pembuatan kertas. Saat ini hampir sekitar 50% bahan baku serat untuk pembuatan kertas itu berasal dari serat daur ulang atau kayak kertas bekas gitu. Dalam proses secondary fiber pulping ini, kertas atau karton daur ulang dibasahi kembali dan direduksi menjadi pulp, utamanya dengan cara mekanis. Kontaminan lain seperti tinta dan perekat dapat dihilangkan dengan pemisahan mekanis. Dalam beberapa kasus, pabrik yang menggunakan kertas daur ulang tanpa penghilangan tinta dapat beroperasi tanpa limbah pembuangan, karena menggunakan siklus air tertutup bersama dengan sistem pengolahan biologi secara anaerobik atau aerobik untuk menghilangkan beberapa pelarut organik dari air daur ulang. Di beberapa pabrik juga akan menghasilkan limbah padat berupa lumpur atau sludge dari hasil pemrosesan bahan baku. Pengolahan kertas daur ulang tanpa penghilangan tinta dapat digunakan untuk produk kertas yang tidak memerlukan tingkat kecerahan yang tinggi. Misalnya itu kardus karton. Nah, untuk yang kertas daur ulang dengan penghilangan tinta biasanya digunakan untuk produk kertas yang memerlukan kecerahan tinggi. Contohnya itu kayak koran, kertas majalah, bahkan tisu. Namun proses penghilangan tinta ini memiliki sedikit kekurangan, yaitu menghasilkan yield yang lebih rendah dan membutuhkan perawatan internal tambahan. Next. Baik, yang selanjutnya ada proses melarutkan pulp kraft dan sulfit. Yang pertama ada proses pulp kraft. Proses pulp kraft atau yang biasa dikenal dengan proses pulp sulfat, di proses ini tuh menggunakan larutan NaOH ditambah dengan bubuk Na2SO4, lalu ditambahkan yang ditambahkan direduksi di tungku pemutih menjadi Na2S. Yang diperlukan pada proses ini untuk delignifikasi. Nah, di proses ini juga digunakan bahan pengumpal seperti klorida, sehingga pulp kraft mempunyai derajat putih yang berkualitas. Lalu yang selanjutnya ada proses sulfit. Nah, proses ini itu ditemukan oleh Benjamin Kleiman pada tahun 1866, di mana pembuatan pulp dilakukan di dalam kolom pertekanan menggunakan larutan kalsium sulfat dan belerang dioksida. Di tahun 1950-an, penggunaan kalsium diganti dengan magnesium atau natrium dan amonium sulfat yang lebih banyak keuntungannya. Next.
Lalu yang selanjutnya ada pulping non-kayu. Bahan baku untuk pembuatan kertas adalah pulp yang dibuat dari bahan yang mengandung selulos. Dalam pembuatan bahan baku tersebut, selulosa tercampur dengan lignin, hemiselulosa, dan senyawa lain. Nah, supaya hasil kertas yang diperoleh bagus dan bermutu tinggi, maka pulp yang digunakan harus baik. Nah, untuk memperoleh pulp yang baik, selulosa harus dipisahkan dari bahan-bahan pengotor seperti lignin. Adapun bahan untuk membuat pulp ada dua macam, yaitu kayu-kayuan dan bukan kayu. Nah, bahan bukan kayu itu sering digunakan pada pembuatan pulp dan kertas. Misalnya ada kayu lamtorogung, merang, bagase, bambu, anting cemara, pelepah pisang, kulit jagung, daun jati, dan bahan-bahan yang mengandung selulosa lainnya. Nah, di waktu proses pemasakan itu ada kendala. Kendalanya di antara lain ada timbulnya buih pada waktu pemasakan, lalu ada membutuhkan banyak pelarut, lalu ada diperlukan suhu pemasakan yang sangat tinggi, lalu ada rendemen yang diperoleh lebih rendah. Next. Selanjutnya adalah pencucian pulp. Tujuan utama dari pencucian pulp adalah untuk memisahkan pulp yang telah ada dengan cairan limbah atau liquor yang berupa sisa zat seperti alkali lignin yang dihasilkan dalam proses pemasakan. Dalam pencucian pulp, sekitar 50% bahan baku yang telah dihasilkan dalam cairan masak kemudian akan membentuk cairan limbah pulping. Di mana pulp yang belum dicuci itu akan memiliki cairan limbah yang berada dalam keadaan bebas di antara ruang alir antar seratnya. Cairan ini berkisar antara 70 hingga 80% dari total jumlah cairan pulp yang ada. Sedangkan sisa dari cairan akan berada di dalam ruang aliran. Oleh karena itu, tujuan utama dari pencucian pulp sebenarnya merupakan proses filtrasi, difusi, dan ekstruksi. Dengan proses filtrasi dan difusinya adalah dua bagian penting yang tidak dapat dipisahkan. Next. Dalam metode penggunaan pencucian pulp terdapat beberapa metode. Metode pertama yaitu pencucian drum vakum. Metode ini merupakan pencucian yang dilakukan dengan mesin pencuci drum. Mesin pencuci drum ini terdiri dari 3 hingga 6 tahap aliran balik. Dengan setiap tahap memiliki drum layar berputar yang memiliki vakum parsial yang diterapkan ke setiap interiornya. Drum duduk yang terdapat di tangki pulp dia akan diencerkan dengan fitap resirkulasi. Selanjutnya, vakum akan menarik tikar pulp ke permukaan dan mencuci air melalui tikar. Sebelum akhirnya pulp akan didorong oleh air cucian ke tahap berikutnya. Next. Metode selanjutnya adalah pencucian bertekanan. Metode pencucian bertekanan mirip dengan pencucian drum vakum, akan tetapi berbeda dalam hal penyemprotan air, di mana air akan disemprotkan di bawah tekanan melalui tikar pulp saat drum berputar. Karena mesin pencucian yang digunakan menggunakan bertekanan, air yang memiliki suhu lebih tinggi dapat digunakan dalam proses yang ada, dan tangki filtrat tidak perlu ditempatkan di bawah mesin pencucian. Pencucian selanjutnya yaitu pencucian difusi. Metode pencucian ini merupakan metode pencucian yang berdasarkan counterflow yang menggunakan satu atau lebih tahapan. Di mana dalam metode ini pulp yang telah mengalir ke atas akan dibawa pada pelat-pelat berlubang yang mana kemudian air akan mengalir ke bawah melalui serangkaian baffle. Hal ini akan menawarkan pembersihan pulp dengan tingkat yang lebih tinggi, tetapi dengan penggunaan air yang lebih rendah. Next. Yang terakhir yaitu pencucian sabuk. Pencucian sabuk merupakan pencucian menggunakan metode aliran balik, yang mana ampas yang telah memasuki area pencucian pada sabuk kawat dan serangkaian pancuran pencuci ampas. Air yang masuk melalui ujung yang berlawanan dari pulp akan disemprotkan kepada pulp untuk mengetikkan cairan di tikar pulp. Pada proses ini, air yang telah digunakan kemudian dikumpulkan dan diaplikasikan kembali ke pulp yang lebih kotor dengan kepala pencuci berikutnya dengan arah yang berlawanan dari arah pulp. Beberapa tahap pencucian terjadi sampai air pencuci jenuh dengan cairan setelah pulp.
di mana pencuci memasuki area ini dan pulp yang akan menjadi bersih. Next. Selanjutnya yaitu penyaringan, pembersihan, dan fraksinasi pulp. Proses penyaringan merupakan proses yang bertujuan untuk menghilangkan sisa zat kimia yang masih tersisa setelah dilakukan pencucian pulp di tahap sebelumnya. Dalam hal ini, dalam penyaringan, pulp yang berada dari tangki penyimpanan akan dialiri air terlebih dahulu dengan konsentrasi tertentu hingga akhirnya konsentrasi dari pulp yang ada akan menurun sebelum akan disaring. Dalam prosesnya terdapat dua alat penting dalam proses penyaringan pulp. Yang pertama adalah rotor dan silinder yang mana berguna dalam menghasilkan pulp dengan kualitas yang lebih tinggi. Rotor dan silinder yang digunakan dengan detail dan penyaringan yang lebih tinggi akan menghasilkan kualitas pulp yang lebih baik. Next. Faktor yang sangat mempengaruhi dalam penyaringan antara lain jenis dan ukuran dari lubang penyaring, mekanisme pembersihan, persentase benda asing yang ada, tingkat serat kasar, konfigurasi aliran, dan laju penolakan aliran. Dalam proses penyaringan terdapat dua tahapan, yaitu pertama penyaringan awal yang dimana akan menghasilkan pulp dengan hasil serat yang lebih kasar. Kemudian pulp yang dengan hasil yang lebih kasar kemudian akan disaring kembali agar mendapatkan hasil dengan pulp yang lebih halus. Tahap selanjutnya yaitu tahap pembersihan. Tahap pembersihan merupakan tahap lanjutan yang biasanya dilakukan untuk memastikan dan menghilangnya seluruh impuritas yang masih terdapat dalam pulp. Dalam beberapa kasus industri, proses pembersihan biasanya akan dijadikan satu dengan proses penyaringan karena tahapan yang hampir serupa. Next. Selanjutnya yaitu fraksinasi. Fraksinasi bertujuan untuk memisahkan bagian-bagian pulp yang telah diproses tadi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan produk yang diinginkan. Pemisahan dari fraksinasi pulp biasanya berdasarkan pada kondisi panjang pendek serat yang dihasilkan. Dalam proses ini akan dilakukan seleksibilitas secara parsial, di mana pulp yang ada diseleksi komponennya sesuai kebutuhan. Kemudian akan dipisahkan dengan penyaring dengan proses mekanik yang sesuai dan juga sesuai dengan komposisi kimianya. Mungkin bisa next. Oke, selanjutnya adalah proses pemutihan atau bleaching. Next. Pemutihan pulp bertujuan untuk meningkatkan kecerahan pulp sehingga dapat digunakan pada produk kertas seperti printing grade dan kertas tisu. Pemutihan pulp menghasilkan kertas yang lebih putih, lebih cerah, lebih lembut, dan lebih menyerap. Pulp yang tidak diputihkan biasanya digunakan untuk memproduksi boxboard atau bahan untuk pembuatan kardus, linerboard, dan kantung belanjaan. Jadi setiap jenis serat dan proses pulping yang digunakan akan mempengaruhi kualitas hasil akhir produk. Next. Kandungan lignin dalam pulp adalah penentu utama dalam kualitas pemutihan. Pulp dengan kandungan lignin yang tinggi akan sulit diputihkan sepenuhnya dan membutuhkan input kimia yang berat. Contoh pulp yang memiliki kandungan lignin yang lebih tinggi adalah pulp mekanik atau semi kimia. Namun, pemutihan dengan cara berlebih pada pulp mekanik atau semi kimia dapat merusak serat serta hilangnya yield pulp. Next. Pemutihan juga dapat menghilangkan masalah menguning pada kertas karena pada proses pemutihan terjadi penghilangan sisa lignin pada pulp. Setelah mengalami proses pemutihan, sifat pada pulp kimia akan berubah sehingga pulp dapat meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan seratnya. Pemutihan dilakukan dalam proses multistage, yaitu tahap delignifikasi dan tahap ekstraksi bahan terlarut. Penambahan oksigen atau hidrogen peroksida pada tahap delignifikasi dapat memperkuat proses ekstraksi. Next. Penggunaan klorin dan klorin dioksida meningkatkan efisiensi pada proses pemutihan.
Hal ini dikarenakan senyawa tersebut lebih reaktif dan selektif dibandingkan dengan hipoklorit. Klorin memiliki kecenderungan yang lebih kecil untuk menjarang selulosa dan komponen karbohidrat lainnya dari kayu, sehingga menghasilkan kekuatan pulp yang jauh lebih tinggi. Next. Pemutihan pulp mekanis didasarkan pada metode penghematan lignin dan pada dasarnya berbeda dengan pemutihan pulp kimia. Pemutihan pulp mekanis mengubah gugus kromoforik polimer lignin menjadi bentuk yang tidak berwarna. Dengan demikian, pemutihan pulp mekanis akan meningkatkan kecerahan pulp dengan kehilangan minimum padatan kering dan yield keseluruhan. Efek pemutihan pada pulp mekanis ini tidak permanen, dan kertas akan menguning seiring waktu. Pulp mekanis cocok digunakan untuk kertas koran dan kertas majalah. Next. Pemutihan lignin dibedakan berdasarkan bahan pemutihan yang digunakan, yaitu pemutihan reduktif dan oksidatif. Untuk pemutihan reduktif itu menggunakan natrium diethionit yang tidak melarutkan bahan organik dari pulp dan menghasilkan pengurangan yield yang minimal. Yang pemutihan selanjutnya adalah pemutihan oksidatif, itu menggunakan hidrogen peroksida. Pemutihan peroksida menghasilkan pengurangan sekitar 2% yield. Next. Iya, selanjutnya yaitu pemulihan kimia. Next. Proses pemulihan kimia bertujuan untuk mendapatkan kembali bahan kimia bekas memasak dari proses pembuatan pulp. Proses pemulihan kimia melibatkan pemekatan cairan hitam yang lemah, pembakaran senyawa organik, pengurangan senyawa anorganik, dan pembentukan kembali cairan pemasak. Next. Beberapa langkah-langkahnya, yang pertama ini konsentrasi black liquor. Cairan hitam lemah sisa dari proses pulping adalah larutan encer sekitar 12-15% padatan, lignin kayu, bahan organik, anorganik teroksidasi senyawa, natrium sulfat, dan natrium karbonat, dan cairan putih natrium sulfida dan natrium hidroksida. Oksidasi cairan hitam sebelum penguapan dalam evaporator kontak langsung mengurangi emisi sulfur tereduksi total yang berbau senyawa, yang dikeluarkan dari cairan hitam di evaporator kontak langsung ketika kontak panas buang gas dari tungku pemulihan. Kandungan padat dari cairan hitam setelah akhir evaporator atau konsentrator. Next. Selanjutnya yaitu tungku pemulihan. Cairan hitam pekat kemudian disemprotkan ke dalam tungku pemulihan, di mana senyawa organik dibakar dan natrium sulfat direduksi menjadi natrium sulfida. Garam anorganik cair yang disebut sebagai peleburan terkumpul dalam unggun arang di bagian bawah tungku. Smelt dikeluarkan dan dilarutkan dalam air pencuci yang lemah di tangki pelarutan smelt untuk membentuk larutan garam karbonat. Next. Selanjutnya yaitu causticizing dan calcining. Cairan hijau tuang dipindahkan ke area kaustik, di mana natrium karbonat diubah menjadi natrium hidroksida dengan penambahan kapur atau kalsium oksida. Cairan hijau pertama kali dipindahkan ke pemalas tangki, di mana kalsium oksida akan bereaksi dengan air untuk membentuk kalsium hidroksida. Dari slacker, cairan mengalir melalui serangkaian tangki yang diaduk, disebut sebagai causticizer. Produk kaustik kemudian diarahkan ke cairan putih clarifier dan yang menghilangkan endapan kalsium karbonat atau lumpur kapur. Lumpur kapur dicuci di mesin cuci lumpur untuk menghilangkan sisa natrium, kemudian dikeringkan dan dikalsinasi dalam tungku pembakaran kapur yang dimasukkan kembali ke slacker. Next. Selanjutnya, persiapan stok dan pembuatan kertas. Next. Yang pertama adalah persiapan stok atau stock preparation. Itu melibatkan operasi di mana sifat pulp disesuaikan agar sesuai dengan produk yang dihasilkan. Menyeimbangkan efisiensi dan keandalan proses pembuatan kertas dengan kualitas produk akhir merupakan faktor penting dalam stok persiapan optimalisasi. Tujuan dari serat sistem persiapan stok adalah untuk memodifikasi bahan baku masuk yang berbeda sedemikian rupa sehingga jadi stok akhirnya dipasok ke mesin kertas sesuai dengan persyaratan mesin kertas dan tuntutan kualitas yang dikenakan pada kertas atau papan yang diproduksi. Persiapan stok itu terdiri dari beberapa langkah. Sistem ini sangat berbeda tergantung pada stok mentah yang digunakan dan kualitas peralatan
yang dibutuhkan. Misalnya dalam hal pot dipompa langsung dari pabrik pot, tahap slushing dan deflagging dihilangkan. Operasi yang dilakukan di pabrik kertas adalah dispersi, pemurnian, dan pengukuran dan campuran serat dan aditif. Next. Ada beberapa unit proses dalam persiapan stok. Yang pertama itu slushing dan deflagging, itu untuk memecahkan bahan baku serat menjadi suspensi serat individu. Slushing setidaknya harus menghasilkan suspensi yang dapat dipompa, yang memungkinkan pemisahan kasar dan pengelupasan jika diperlukan. Kemudian ada screening atau penyaringan, itu untuk memisahkan partikel dari suspensi yang berbeda dalam ukuran, bentuk, dan deformabilitas dari serat. Kemudian vaksinasi itu untuk memisahkan fraksi serat satu sama lain sesuai dengan kriteria yang ditentukan seperti ukuran atau deformabilitas serat. Kemudian ada centrifugal cleaning, itu pembersih sentrifugal itu untuk memisahkan partikel dari suspensi yang berbeda secara spesifik, gravitasi, ukuran, dan bentuk dari serat. Kemudian ada refining, itu penghilangan untuk memodifikasi morfologi dan karakteristik permukaan serat. Kemudian selective flotation itu untuk memisahkan partikel dari suspensi yang berbeda dalam sifat permukaan, hidrofobisitas dari serat. Kemudian non-selective flotation itu untuk memisahkan padatan halus dan yang terlarut dari air. Kemudian bleaching, pemutihan, itu untuk memberikan serat yang menguning atau coklat dengan kecerahan dan pencahayaan yang dibutuhkan. Kemudian ada washing atau pencucian, itu untuk memisahkan partikel padat halus dari suspensi. Oke, selanjutnya pulper digunakan untuk membubarkan pulp kering ke dalam air untuk membentuk lumpur atau bubur. Stok dalam pulper dipercepat dan diperlambat berulang kali, dan gaya geser hidrodinamik dihasilkan oleh gradien kecepatan yang parah. Kekuatan yang dihasilkan berfungsi untuk melonggarkan serat dan mengurangi serpihan menjadi individu serat. Pada kertas berkualitas baik, seratnya harus dianyam menjadi lembaran yang seragam dan harus mengembangkan ikatan yang kuat pada titik-titik kontak. Perawatan mekanis adalah salah satu operasi terpenting saat menyiapkan pembuatan kertas serat. Setelah persiapan stok, langkah selanjutnya adalah membuat bubur menjadi jenis kertas yang diinginkan di mesin kertas. Next slide. Proses pembuatan kertas terdiri dari dua proses utama, yaitu operasi ujung basah dan operasi ujung kering. Operasi ujung basah, dalam operasi ujung basah, pulp yang telah dibersihkan dan diputihkan dibentuk menjadi lembaran kertas basah. Sedangkan dalam operasi ujung kering, lembaran basah tersebut dikeringkan dan berbagai permukaan perlakuan diterapkan pada kertas. Nah, selanjutnya di sini merupakan rangkaian mesin yang digunakan untuk proses pembuatan kertas gitu ya, yang disebut dengan four linear paper machine gitu. Jadi di sini konsep mesin ini yaitu ada tiga, yaitu yang pertama pembuatan, tekanan atau pressing, dan juga pengeringan. Di mana yang pertama adalah umpan berupa pulp akan masuk di feeder, yang kemudian akan masuk ke four linear table yang akan dibentuk lembaran-lembaran kertas dari pulp tersebut, yang kemudian akan diberi tekanan untuk membentuk kertas yang kita inginkan. Nah, pada saat proses tekanan di sini masih mengandung banyak air atau zat lainnya yang kemudian akan dikeringkan di area dry section, di mana di sini akan
dikeringkan atau akan diuapkan atau dihilangkan kandungan air dari pulp sehingga dapat menghasilkan kertas yang kita inginkan. Nah, kemudian ada Yankee mesin. Nah, Yankee mesin ini merupakan salah satu modifikasi dari Ford-Linear mesin tadi, yaitu Yankee mesin ini merupakan dryer, di mana ini merupakan modifikasi dari mesin Ford-Linear ini dari segi dryernya, karena permintaan kertas pada zaman dulu yang cukup banyak, jadi dibutuhkan dryer yang cukup bisa mengeringkan kertas dengan skala yang lebih banyak, yaitu menggunakan Yankee mesin, di mana seperti roda berputar yang akan diberikan panas, untuk menghilangkan uap air dari proses pressing tadi. Nah, kemudian ada beberapa pabrik kertas di Indonesia yang sudah berjalan sejak dahulu, yaitu yang pertama ada pabrik kertas Ciwi Kimia, yaitu pabrik yang beroperasi di Sidoarjo di Jawa Timur yang sudah memproduksi banyak kertas. Kemudian ada lagi PT Suparma Tbk, ini masih di Jawa Timur, yaitu di Surabaya, masih beroperasi sampai saat ini, menciptakan banyak produk, salah satunya ada tisu dan lain sebagainya. Kemudian ada PT Fajar Surya Wisesa. Nah, PT ini beroperasi di Bekasi dan Jakarta gitu. Kemudian ada banyak PT lagi yang beroperasi di Indonesia untuk paper fabrication, yaitu mungkin ada PT Alkindo Naratama dan juga PT Adiprima Suraprinta yang kita kenal dengan PT AS, itu yang didirikan oleh Bapak Dahlan Iskan yang beroperasi di Gresik, Jawa Timur, yaitu berfokus pada pembuatan kertas koran gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita saksikan video berikut ya untuk paper fabrication. Pulp dan kertas diproduksi menggunakan bahan baku pohon akasia dan eukaliptus yang ditanam di perkebunan yang tersebar di 5 kabupaten di Provinsi Riau dengan menanam 200 juta bibit per tahun.